Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriansyah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Tarasakudin Jambi. Tujuan saya di sini untuk menyampaikan video pembelajaran pada kelas 8 Madrasah Tsanawiyah dengan judul materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan salat sunnah. Langsung saja kita saksikan materinya. Definisi salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak melaksanakan, tidak tercatat sebagai dosa, akan tetapi ia merugi karena tidak mendapatkan kemuliaan darinya. Salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pun beragam, yaitu ada salat sunnah munfarid, ada salat sunnah berjamaah, ada salat berjamaah atau munfarid. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat yang sunnah hanya bisa dilakukan secara individu atau sendiri. Contohnya seperti salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istikharah. Salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib atau salat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, salat sunnah rawatib ini dikerjakan sebelum salat fardu, disebut dengan salat qabliyah, sedangkan salat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah salat fardu disebut dengan ba'diyah. Selanjutnya, salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid ini tergolong dalam dua macam. Yang pertama, salat sunnah rawatib mu'akkadah yang sangat dianjurkan. Yang kedua ada salat sunnah rawatib khairu mu'akkadah. Nah, salat sunnah rawatib mu'akkadah ini ada beberapa, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, selanjutnya pada salat sunnah rawatib ini, rawatib khairu mu'akkad ini ada 4 jenis. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur di samping 2 rakaat yang mu'akkadah, 2 rakaat setelah zuhur, yang ketiga 4 rakaat sebelum asar, yang keempat adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Adapun keutamaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Barang siapa menunaikan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, menutup kekurangan sholat wajib. Maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan, kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat yang kedua yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Nah, sholat ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Nah, pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Pelaksanaan sholat ini sama seperti sholat pada umumnya, dari niat, takbiratul ihram, hingga salam. Nah, sholat tahiyatul masjid ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk menghormati rumah Allah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Yang ketiga ada sholat istikharah. Nah, sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, misalkan bingung memilih sekolah, bingung memilih dalam menentukan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir. Tata cara pelaksanaan sholat ini antara lain, yang pertama, bangun waktu malam dan berwudu. 2. Niat mengerjakan sholat istikharah. Yang ketiga, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun, boleh dibaca 3 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Yang keempat, rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, boleh dibaca 3 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Yang kelima, berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sedang ia hadapi. Itulah tadi sholat-sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan secara munfarid, serta beberapa keutamaan yang dimilikinya.
Nah, bagaimanakah dengan sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid atau berjamaah? Selanjutnya, sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Nah, beberapa sholat berikut ini dapat dikerjakan secara munfarid atau berjamaah, yaitu sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tasbih. Yang pertama, sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah mu'akkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu sepertiga malam terakhir. Nah, sholat tahajud adalah bagian sholat malam qiyamul lail yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajada bihi nafilatal laka asa bi'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Artinya, dan sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Keutamaan dari sholat ini sungguh banyak. Yang pertama, sholat terbaik adalah setelah sholat wajib. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram. Sebaik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Yang kedua, dimasukkan ke surga dengan penuh keselamatan. Nah, sholatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur, tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud tidak berbeda dengan sholat pada umumnya. Dilaksanakan waktu setelah isya hingga menjelang subuh dan setelah tidur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak dibatasi. Bisa dilaksanakan secara sendiri atau berjamaah. Bisa utama dikerjakan 2 rakaat salam bila hendak mengerjakan lebih dari 2 rakaat. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha adalah atau yang disebut dengan sholat awabin duha adalah sholat sunnah ini yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak, yaitu jam 7 pagi hingga menjelang zuhur. Nah, kita dapat melaksanakan sholat ini paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam. Adapun keutamaan sholat duha, dicukupkan urusannya di siang hari. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan sholat 4 rakaat, sholat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang, mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan sholat duha adalah dianggap orang awabin, kembali taat. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat, inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Selanjutnya, bersedekah di seluruh persendian. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah mu'akkadah. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Diutamakan berjamaah. Adapun keutamaan sholat tarawih antaranya, yang pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, seperti sholat semalam penuh. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam atau malam penuh. Hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya, sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Nah, jadi sholat witir ini tidak hanya dilaksanakan di malam bulan Ramadan saja, tetapi di setiap hari pun dia bisa dilaksanakan. Itulah tadi sholat-sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan secara munfarid maupun secara berjamaah, serta keutamaan-keutamaan yang sudah sepatutnya untuk tidak kita tinggalkan. Selanjutnya, bagaimana dengan 2 sholat id, sholat gerhana, dan sholat istiqah?
Sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum dari sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah. Pendapat terkuatnya fardu ain bagi orang yang tidak memiliki uzur atau kendala. Selanjutnya, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah selanjutnya yaitu sholat gerhana. Nah, sholat ini disunahkan bagi mereka yang dapat melihat atau dilintasi gerhana, baik berupa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat berjamaah selanjutnya yaitu sholat istiqa. Istiqa ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Nah, sholat ini dilakukan ketika kemarau panjang dengan tujuan mendekatkan diri dan memohon ampun kepada Allah. Pada dasarnya terjadi kekeringan diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.